Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Syafa, NPM 210101111101 dengan kode UQ115G. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas Ulumul Quran tentang Al-Nasih wa Al-Mansuh. Yang pertama, pengertian nasah wa mansuh. Kata nasih dan mansuh sendiri memiliki bentuk perubahan dari nasah atau masdar dari nasaha. Al-nasah sendiri memiliki beberapa arti sebagai berikut. Yang pertama, al-nasah artinya menghapus atau al-izalah. Ini benar yang terkandung dalam Quran surat Al-Hajj ayat 52. Yang kedua, al-nasah artinya at-tabdil. Ini analog dalam Quran surat An-Nahl ayat 101. Yang ketiga ialah an-naqs artinya at-tawil atau perubahan. Misalnya peralihan harta warisan. Maksud dari kata berpindah yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Jadi ungkapan yang artinya aku akan mengasah Alkitab, artinya saya pindah ketentuan di dalamnya dengan menceritakan pengucapan dan penulisannya. Imam Abu Abdillah menyampaikan Quran surat Al-Zuruf ayat 4. Kemudian ia menjelaskan bahwa wahyu yang Allah berikan kepada dunia pada umumnya berasal dari Alkitab asli, yaitu kitab suci. Alkitab di sini mengacu pada Lauh Mahfuz. Ini mirip dengan diterbitkan dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 78 sampai 79. Setelah itu para ulama berbeda pendapat tentang arti kata al-nasah di atas. Pandangan mereka diungkapkan dalam pernyataan berikut. 1. Komentar pertama mengatakan bahwa ayat kitab dihapus dari kitab dengan mansuh. Pendapat kedua adalah bahwa teks ini tidak ditemukan dalam Al-Quran yang dibaca dan diturunkan. Al-Nasah diarahkan oleh Allah kepada umat Islam yang dimaksudkan untuk memudahkan penerapan Al-Quran. Pendapat ketiga bahwa bahwa Allah memerintahkan Al-Quran pada waktu itu dalam hukum mahfuz Alkitab dan kemudian Al-Quran diberikan kepada nabinya. Jadi al-nasah ini adalah menurut komentar di atas, al-nasah dapat diterima sebagai nakil dan akli. Berbeda dalam hal-hal berikut. 1. Ada pendapat bahwa Al-Quran tidak disetujui kecuali Al-Quran para ulama yang berpendapat demikian. Dalam surat Al-Baqarah ayat 106, didasarkan pada pendapat mereka sendiri. 2. Menurut pendapat kedua, hadis berasal dari Allah, maka dapat dibaca jika waktu dari wahyu dari Allah. Pendapat ketiga mengatakan bahwa antara Al-Quran dan hadis sama seperti Quran surat Al-Baqarah ayat 180 dan An-Nisa ayat 11. Dalam dua ayat tersebut menyebutkan bahwa kedua orang tua Anda tidak mendapatkan hak ganda dan wasiat dan warisan. Yang keempat, dikatakan juga bahwa ayat yang diturunkan Mekah dapat dinasahkan oleh ayat tersebut yang diturunkan di Madinah. Yang kelima, komentar kelima mengatakan bahwa sebuah ayat yang valid dapat kembali dimodifikasi dengan ayat lain, sehingga ayat tersebut dapat dibatalkan, seperti surat Al-Kafirun ayat 6 yang dinasahkan oleh Quran surat At-Taubah ayat 5. Selanjutnya ialah aspek tentang nasah. Keteraturan posisi manhaj al-nasah yang harus diutamakan adalah tertib yang tidak mutlak sebagai manhaj al-jama'. Jadi, kebajikan manhaj al-nas dibandingkan manhaj al-jama' memerlukan detail lanjutan. Dengan demikian, Syaraf Al-Qudah membedakan al-nasah dalam dua aspek, yaitu al-nasah al-sarih dan al-nasah ghair al-sarih. Perbedaan ini adalah apa yang menjadi pemisah antara tertib manhaj al-nasah dalam menyesuaikan persinggahan antara hadis. Ditegaskan oleh Lakhani sebagai berikut, al-nasah pada dasarnya tidak akan berlaku kecuali dengan teks daripada al-sahih yang tunjukkan hadis. Tas Al-Nahwi juga dia menjelaskan sejumlah kriteria mereka yang memenuhi kategorikan sebagai al-nasah as-sarih. Di antaranya adalah ada hadis bukti atau petunjuk yang jernih yang menunjukkan validitas al-nasah. Singkatnya, al-nasah dikategorikan nasah al-sarih sebagai berikut.
Fakta yang jelas dari Rasulullah ini berarti Rasulullah sendiri yang dengan jelas menyebutkan hadis-hadis yang dimusnahkan dengan hadis-hadis tersebut. Yang selanjutnya yaitu macam-macam nasah dalam Al-Quran. Menurut Al-Zakarsi, ada 3 macam teks, terutama dalam hal tajwid atau bacaan dan hukumnya. 1. Nasah berdasarkan bacaan dan hukum sekaligus, yaitu bacaan dan penulisan ayatnya tidak genap, ada lagi termasuk aturan pengajaran yang telah dihapus dan diganti menggunakan aturan baru. Misalnya penghapusan ayat tentang larangan menikah menggunakan saudara kandung susu yang sama karena keduanya. Mengisap seorang ibu menggunakan 10 waktu makan menggunakan 5 kali menyusui saja. 2. Nasah hukum tanpa menulis bacaan, yaitu tulisan pena dan bacaan permanen ada dan dapat dibaca saat konten legal telah dihapus atau tidak dapat dipraktekkan. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 240 tentang istri yang diceraikan suami wajib iddah selama 1 tahun, masih berhak atas nafkah dan tempat tinggal selama 1 tahun iddah. 3. Menasak bacaan ayat tanpa menasah hukumnya, yaitu tulisan ayat tersebut telah terhapus selama hukum masih berlaku, sebagaimana hadis Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab yang artinya orang tua dari laki-laki dan perempuan yang berzina lalu lempari keduanya menggunakannya akan menjadi hukuman berdasarkan Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijak. 4. Nasah menggunakan pengganti dan tanpa pengganti secara umum, bahwa keberadaan teks ini menjelaskan bahwa syariat Islam adalah syariat paling lengkap yang meminta syariat-syariat yang datang lebih awal, karena syariat Islam berlaku untuk semua situasi dan kondisi. Ada teks yang berfungsi untuk menjaga kemaslahatan umat. 5. Nasah tanpa pengganti. Terkadang ada teks yang bertentangan dengan aturan tetapi tidak dipengaruhi oleh aturan lain untuk menjadi penggantinya. Selain itu, ketentuan hukum telah berubah. Yang keenam, nasah dengan pengganti yang seimbang. Selain menghapus ketentuan tersebut juga mendefinisikan undang-undang baru sebagai penggantinya. 7. Nasah dengan pengganti yang lebih berat, misalnya penghapusan penahanan di rumah atau melawan wanita zina. 8. Nasah dengan pengganti yang lebih ringan, misalnya diwajibkan bagimu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Selanjutnya ialah nasah di mata pendukung dan pengingkarnya. Ulama saat ini juga memiliki pendapat yang tidak konsisten tentang mansuh. Ada yang berdasarkan mereka yang setuju menggunakan jumhur ulama. Salah satunya yang setuju adalah Fazlur Rahman. Dia adalah pemikir modernis yang salah satu pendukung teori nasah psikologis. Misalnya ketika dia menunjukkan ayat terkait menggunakan doktrin nasah wa mansuh surat Ar-Ra'd ayat 39. Dia menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah berpikir sesuatu seperti kompromi, misalnya ketika musuh mendorong segera hapus atau batalkan. Fazlur Rahman berpendapat bahwa keabadian kandung terletak pada prinsip-prinsip moral yang mendasarinya, bukan pada prinsip-prinsip secara harfiah. Selanjutnya ialah hikmah nasah dalam Al-Quran. Hikmah yang terkandung dalam nasah adalah sebagai berikut. 1. Allah menegaskan keberadaan Allah bahwa ia tidak akan terikat oleh pasal, menurut logika manusia. Jadi, jalan pikiran manusia tidak pernah bisa mengikat dewa dan dainori. Ilmu Al-Quran dalam kajian nasih wa mansuh. 2. Dengan nasah dan mansuh ini diharapkan juga kita akan memiliki prediksi dan pemahaman bahwa sungguh Allah adalah zat yang maha bijaksana, maha penyayang lagi, maha pengasih. 3. Menjaga kemaslahatan hambanya. 4. Perkembangan tasri ke tahap kesempurnaan sesuai dengan perkembangan dakwah dan kondisi umat muslim. 5. Cobaan dan ujian bagi seorang mukallaf untuk mengikuti atau tidaknya. 6. Menginginkan kebaikan dan kemudahan bagi orang banyak. Karena jika teks berubah menjadi sesuatu yang lebih berat, maka di dalamnya. Yang terakhir ialah kesimpulan. Dalam ilmu yang mempelajari ilmu Al-Quran, nasah wa mansuh merupakan tema yang paling banyak mengundang perdebatan hingga saat ini. Hal ini tidak hanya datang dari kalangan umat Islam, tetapi juga dari para Islamolog dan orientasi yang tertarik dengan kajian Al-Quran.
Perbedaan pendapat ini bermula dari perbedaan penggunaan terminologi nasakh wa mansuh dan selanjutnya menghasilkan ikhtilaf. Sebagian ulama mengartikan nasakh dengan arti memindahkan atau an-naql, membatalkan atau atibal, dan menghapus atau al-izalah. Sedangkan penggunaan terminologi yang dibahas sebelumnya masing-masing memiliki implikasi. Padahal banyak ulama yang berbeda pendapat tentang kebolehan nasakh dan mansuh. Nasakh mansuh tentang kajian ilmu Al-Quran, iman kita dan agama kita bahwa Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Kepada Allah saya meminta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.